Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime, One Punch Man. Pada video sebelumnya, karena Saitama tidak ingin melewatkan diskon di supermarket. Dengan satu pukulan telaknya, Saitama berhasil menghancurkan monster pembantai bertanduk yang telah berubah ke mode sempurnanya. Untuk menenangkan Saitama, akhirnya Genos mengajak Saitama pergi ke supermarket. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Setelah mengalahkan monster pembantai bertanduk, kota Z kembali memanas. Demonstrasi yang dipimpin Hammerhead, pemimpin geng surga, menggema di jalanan. Mereka menyerukan agar warga kota berhenti bekerja, mengklaim bahwa kerja hanyalah bentuk perbudakan modern. Namun, seruannya diabaikan, warga memilih melanjutkan aktivitas mereka, tidak terpengaruh oleh Hammerhead. Merasa gagal, Hammerhead memutuskan untuk mengambil tindakan ekstrim. Bersama anak buahnya, dia menghancurkan salah satu gedung mewah yang mereka yakini milik Zenitsu, konglomerat terkaya di kota Z. Dengan satu pukulan saja, gedung itu runtuh, menciptakan kepanikan di sekitarnya. Namun, mereka segera menyadari bahwa gedung yang dihancurkan adalah sasaran yang salah. Kekacauan menjadi sia-sia. Di tempat lain, seorang pahlawan bernama Ksatria tanpa SIM sedang membantu seorang anak kecil mengambil balon yang tersangkut di pohon. Di rumahnya, Saitama duduk santai menonton berita. Wajahnya berubah ketika pembawa berita menyebut ciri-ciri para pelaku kekacauan, kepala botak dan licin. Merasa namanya tercemar, Saitama segera bergegas mencari Hammerhead untuk menghentikan kejahatannya. Kembali di kota Z, polisi tak mampu menghentikan aksi brutal geng surga. Namun, Ksatria tanpa SIM muncul di tengah kerumunan, memberikan sedikit ketenangan pada warga. Sayangnya, alih-alih melawan, dia malah jatuh tertidur di jalanan. Di sisi lain, Zenitsu, yang khawatir akan keselamatannya, menyewa seorang pengawal profesional bernama Speedo Sound Sonic. Dengan kecepatan luar biasa, Sonic siap melindungi Zenitsu dan asetnya. Tak lama, Hammerhead dan gengnya bergerak menuju gedung milik Zenitsu, yang dikenal sebagai Gedung Tinja Emas. Dalam perjalanan, Sonic menghadang mereka. Dengan kecepatannya, Sonic menghabisi semua anggota geng, menyisakan hanya Hammerhead. Pertarungan sengit terjadi antara Hammerhead dan Sonic. Hammerhead melemparkan batu besar ke arah Sonic, tetapi lemparan itu justru menghantam Gedung Tinja Emas, menyebabkan kerusakan parah. Sonic terus menghindari serangan brutal Hammerhead dan akhirnya berhasil melumpuhkannya menggunakan kunai. Sonic melapor kepada Zenitsu bahwa ancaman telah berakhir, namun saat ia kembali melihat lokasi pertarungan, tubuh Hammerhead menghilang. Ternyata, Hammerhead masih hidup. Kepalanya yang sangat keras menyelamatkannya dari serangan mematikan Sonic. Sambil melarikan diri, Hammerhead berlari tanpa arah. Tapi langkahnya terhenti, ketika di depannya berdiri Saitama, sosok yang ia sama sekali tidak siap dihadapi. Di laboratorium canggih, Genos terbaring di atas meja operasi, tubuh cyborgnya diperbaiki dengan presisi oleh Dr. Kuseno. Sang ilmuwan memeriksa dan mengganti komponen dengan hati-hati, mempersiapkan tubuh Genos untuk peningkatan berikutnya. Dalam pikirannya, Genos menginginkan kekuatan yang setara dengan Saitama, kekuatan yang tampaknya tak tertandingi. Dr. Kuseno tengah mengembangkan teknologi baru, sesuatu yang diyakininya dapat membawa Genos lebih dekat ke tujuan itu, bahkan melampauinya suatu saat nanti. Di hutan yang tenang, Saitama berjalan, kepalanya yang botak, menarik perhatian seorang pria besar, Hammerhead. Hammerhead mengamati Saitama, melihat kemiripan dirinya dengan kelompok botaknya. Dia mendekat, menawarkan Saitama menjadi anggota geng surga, tetapi Saitama menolaknya. Mendengar kalimat penolakan dari Saitama, Hammerhead menyerang dengan pukulan keras.
Namun, pukulan itu tak memberikan dampak sedikit pun. Rasa frustrasi mendorong Hammerhead untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, menyerang dengan pukulan penuh tenaga. Namun, serangan itu lagi-lagi gagal. Saitama, dengan satu pukulan ringan, menghancurkan baju baja Hammerhead menjadi serpihan, membuat pemimpin geng itu melarikan diri dalam ketakutan, tanpa sisa keberanian ataupun pakaian. Saat hutan kembali hening, seseorang melompat keluar dari kegelapan. Sonic, dengan langkah cepat, muncul menghadang Saitama. Sonic melihat Saitama sebagai ancaman, salah mengira dia sebagai bagian dari geng surga. Sonic menyerang tanpa ragu, melontarkan kunai dengan kecepatan luar biasa, diikuti tebasan pedang yang mematikan. Saitama tetap tak terpengaruh, menangkap pedang Sonic dengan mudah sebelum mematahkannya. Tidak berhenti di situ, Sonic berlari dengan kecepatan luar biasa, menciptakan bayangan yang mengelilingi Saitama. Namun, Saitama tetap diam, tidak tergerak oleh upaya Sonic. Saat Sonic mencoba serangan dari belakang, Saitama bereaksi lebih cepat, menghindari serangan itu, dan melayangkan pukulan ke area burung masa depan Sonic, hingga rasa sakit menguasainya. Dia meninggalkan Saitama, dengan keadaan burung masa depannya terlihat suram. Di rumah, Saitama duduk dalam kesunyian, pikirannya dipenuhi kekecewaan. Genos, yang telah kembali dari perbaikannya, memperhatikan perubahan suasana gurunya. Setelah beberapa saat, Genos mengidentifikasi apa yang mengganggu Saitama, keinginan untuk diakui atas tindakannya sebagai pahlawan. Meski telah mengalahkan banyak musuh, nama Saitama tetap tidak dikenal. Genos menyusun rencana, menyarankan langkah yang dapat memberikan Saitama pengakuan yang diinginkannya. Bersama-sama, mereka mendaftar pada asosiasi pahlawan, memulai perjalanan baru yang mungkin membawa perubahan besar pada kehidupan Saitama sebagai pahlawan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.